Etika dan moral ini merupakan satu kesatuan ya yang penting ya dilakukan oleh seorang ilmuwan ya, terutama juga di dalam kajian filsafat ilmu dan juga etika ya. Kita akan lihat ya apa sih etika itu dan moral itu. Nanti ketika kita melihat keduanya, maka akan ada nilai yang terangkum di dalamnya ya. Bagaimana nilai etika dan bagaimana juga nilai moral ya. Yang akhirnya kedua hal ini ketika kita bahas ya, moralitas dan juga etika yang masing-masingnya mempunyai nilai, maka nanti akan lahir norma. Norma-norma inilah biasanya yang disepakati bersama. Kalau di dalam kumpulan-kumpulan para ilmuwan, maka tentu norma-norma ilmuwan lah yang akan dilihat ya, dan juga akan dilaksanakan oleh para ilmuwan. Begitu juga ya kalau normanya norma kebiasaan yang lahir di tengah-tengah masyarakat, maka dia kalau di dalam Sumatera Barat kajiannya itu adalah kajian adat istiadat yang perlu juga dilaksanakan oleh penduduk setempat. Nah, jadi karena kita membahasnya di kajian filsafat ilmu yang dimana filsafat ilmu itu adalah kajian sains, ya, maka norma yang akan kita lihat di sini adalah norma-norma yang berkaitan dengan keilmuan, ya. Jadi norma-norma yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Oke. Nah, sekarang maka pertanyaannya apa ya? Seperti kajian di dalam filsafat seperti saya sudah bahas di pertemuan kita awal-awal ya, ontologi ya, apa itu etika, apa itu moral ya. Kemudian apa itu nilai dan apa itu norma. Kemudian mengapa kita membahas etika, mengapa kita membahas moral ya, dan mengapa kita membahas nilai dan juga itu juga mengapa kita harus patuhi norma. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul ketika kita membahas filsafat ilmu itu. Jadi apa ontologi, kemudian mengapa itu adalah epistemologi, kemudian bagaimana itu adalah aksiologi. Ya. Jadi kajian ini nanti akan kita lihat secara lebih dalam ya di dalam kajian nilai, ya norma, etika dan moral. Kita lihat masing-masing. Nilai, ya norma, etika, ya, dia itu sebenarnya adalah saling berkaitan ya antara norma, kemudian etika, kemudian moral, ya kemudian nilai. Dia semua itu saling berkaitan. Kenapa? Karena disebabkan semuanya itu berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir. Ya, jadi ke semua kajian-kajian yang akan kita bahas hari ini adalah sebenarnya membentuk pola pikir, ya, agar kita membentuk pola pikir yang ada di dalam pemikiran kita. Ya. Kemudian hasil kognitif, ya, pola pikir itu adalah hasil kognitif yang berupa ilmu pengetahuan, harus melahirkan sikap yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ya, jadi di samping dia menghasilkan pola pikir yang berupa kognitif, dia juga harus menghasilkan sikap yang merupakan adalah hal afektif. Ya. Jadi di satu sisi ada kognitif ilmu pengetahuan, di sisi lain nanti ada afektif, ya, yang merupakan implementasi dari kognitif yang dimiliki. Pola pikir yang dimiliki harus melahirkan sikap yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita. Kemudian juga dia nanti akan menghasilkan perilaku. Ya. Perilaku itu adalah hasilnya nanti akan menghasilkan habit, kebiasaan yang baik. Ya. Dalam hidup bermasyarakat misalnya, dalam hidup berbangsa, atau hidup bernegara. Jadi begitu terintegrasinya, mulai dari moral, norma, etika, kemudian nanti yang menghasilkan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan, yang terintegrasi, hasilnya nanti adalah akan menghasilkan perilaku yang baik pada manusia ketika dia bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi begitu kaitannya. Kenapa kita membahas hari ini adalah moral, kemudian nilai, kemudian etika, seperti itu. Kita lihat masing-masingnya. Kita lihat itu apa ya. Pertanyaan pertama di dalam filsafat itu adalah apa? Ontologi. Ya, apa itu etika dan apa itu moral? Etika dan moral itu mempunyai pengertian yang hampir bersamaan atau berkaitan.
Karena keduanya mengandung nilai dan norma untuk mengatur tingkah laku manusia yang mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, definisi antara etik dan moral itu makanya tadi saya bilang ya, di bagian kita terpisah, sebenarnya itu dia terintegrasi, dia tersambung. Ya, karena apa? Karena dia memiliki pengertian yang hampir bersamaan atau berkaitan. Ya, karena kedua-duanya itu mengandung nilai dan norma untuk mengatur tingkah laku manusia yang mengacu pada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Ya, nah, jadi pertanyaan ontologi pertama ketika kita membahas antara etika dan moral sebenarnya dia adalah pengertian yang tidak saling terpisahkan. Ya, artinya dia memiliki dua pengertian yang sama. Sekarang ya, nah ini ketika kita melihat dosen ya, dosen saudara nanti atau saudara nanti ya siapa tahu ya mempunyai kiprah juga untuk menjadi seorang pengajar atau guru atau dosen. Maka mengapa dosen perlu etik dan moral? Ya, jadi kita lihat ya kenapa kita sebagai pendidik harus memiliki etika dan moral. Kira-kira kalau ada pertanyaan ini, kenapa harus? Ya. Coba saya bertanya ke Anggi. Anggi, kenapa kira-kira seorang pengajar, ya seorang dosen itu harus memiliki etik dan moral? Bisa jawab nggak, Anggi? Anggi? Bisa, Anggi? Anggi masih mute. Iya, Pak. Nah, kenapa kira-kira apa yang menjadi penyebab kira-kira dosen itu harus memiliki etika dan moral? Menurut Anggi? Karena dosen itu kan contoh untuk kita juga, Pak. Oke, jadi ketika dia menjadi contoh, maka tentu dia harus memiliki etik dan moral. Ya, bagus ya. Kalau menurut Dela bagaimana? Kira-kira, Dela? Dela, kenapa mengapa dosen itu perlu etika dan moral? Menurut Dela? Kalau menurut Dela sih Pak, dosen harus memiliki etika dan moral bisa dicontoh oleh mahasiswa dan bisa bikin apa namanya tuh Pak? Meyakinkan mahasiswanya Pak, misalkan dalam belajar kan beretika gitu Pak, dan Oke. bermoral dalam mengajar. Oke, jadi meyakinkan. Jadi saya ambil kata-kata dari Dela tadi adalah meyakinkan. Kalau dari Anggi adalah contoh. Nah, itu merupakan bukti ya kenapa dosen itu harus memiliki etika dan moral. Ketika dia harus menjadi contoh ya, menjadi apa namanya? Menjadi yang ditiru ya, kalau di istilah di guru itu yang ditiru oleh murid-muridnya, dosen yang ditiru oleh mahasiswanya, maka dia harus memiliki etik dan moral. Artinya penting sekali ya seorang dosen memiliki etika dan moral. Ya, kalau kita lihat kenapanya, pertama itu karena dosen merupakan panutan, cocok ya yang disampaikan oleh Anggi dan juga oleh Dela tadi. Dia merupakan panutan bagi mahasiswa atau orang lain dalam segala pemikiran dan tingkah lakunya. Ya, jadi ketika dia menyampaikan suatu ilmu, maka semestinya ilmu itu harus yakin kebenarannya. Ya, jadi tidak ada unsur subjektif di sana. Maka dia harus memiliki etik di sana. Ya, etikanya dia harus menyampaikan segala sesuatu itu adalah ilmu pengetahuan yang diyakini kebenarannya. Ya, di dalam kajian penelitian, di dalam kajian riset, ya kita mengenalnya dengan kesahihan ilmu pengetahuan. Maka penting bagi dosen ya untuk meyakinkan bahwasanya apa yang dia sampaikan itu adalah suatu ilmu yang mengandung kebenaran. Ya. Yang kedua, dosen itu sebagai pengajar dan pendidik. Ya. Jikalau seorang dosen yang menyampaikan hal yang salah ya kepada anak didiknya, kalau dosen kepada mahasiswanya, ya itu nanti akan dibawa sampai kapanpun oleh mahasiswanya. Kalau seandainya mahasiswanya belum juga mengetahui kebenaran dari apa yang disampaikan oleh dosennya nanti, maka tentu kesalahan yang dimiliki oleh mahasiswa itu
semakin lama semakin menumpuk di kepalanya, padahal yang diyakininya itu adalah sebuah kesalahan. Maka seorang dosen itu wajib memiliki etika, kemudian wajib memiliki moral, sehingga segala ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada anak didiknya, kepada mahasiswanya adalah pengetahuan yang benar. Ya, jadi etikanya apa? Etikanya adalah seorang dosen itu harus betul-betul memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga dia bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki kepada mahasiswanya. Walaupun nanti ya bisa saja nanti dengan perkembangan ilmu pengetahuan suatu keilmuan itu berubah, ya. Tetapi ketika dia menyampaikan kebenaran pada saat itu harus diyakini benarnya pada saat itu, ya. Meskipun nanti ya perkembangan ilmu pengetahuan nanti akan membuat ilmu pengetahuan itu juga berkembang, ya, seperti itu. Ya, COVID sajalah ya yang kita contohkan, ya. Dulu katanya tidak bisa berpindah atau menyebar dengan cara airborne, ya. Nah, tetapi kenapa? Ya, sesuai dengan perkembangan waktu ternyata COVID juga bisa berkembang dengan airborne, ya, dengan udara bebas, ya, seperti itu. Nah, jadi perkembangan ilmu pengetahuan harus disampaikan oleh seorang dosen itu sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Gitu ya. Yang ketiga, kenapa dosen itu harus mempunyai etika dan moral? Itu karena dosen itu sebagai profesi, ya. Sesuatu yang berkaitan dengan profesi maka perlu etik, ya, perlu etika, ya. Karena dosen adalah suatu profesi, maka dosen mesti memiliki etika, ya, dan moral harusnya, ya. Maka ada etika profesi dosen, ya. Jadi inilah alasan ya kenapa seorang dosen itu perlu memiliki etika dan moral, ya. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang bagaimana seorang dosen mampu menerapkan etika dan moral yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya? Bagaimananya? Yang pertama, seorang dosen itu harus memiliki dan mampu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma dalam pembelajaran. Nah, ini ya. Ini kenapa disampaikan kepada saudara? Karena saudara hari ini mungkin jadi mahasiswa. Nanti bisa saja nanti setelah jadi mahasiswa, saudara masuk ke dalam ranah profesi. Ya, profesinya banyak. Ya, kalau sekarang saudara promkes ini mungkin saja akan menjadi tenaga promkes di Dinas Kesehatan. Karena tenaga promkes itu adalah sebuah profesi. Profesi itu ya satu sama lain ya, kalau etik dan moralnya tidak akan jauh berbeda. Maka penting nanti saudara memahami ya dari salah satu profesi dosen ini bagaimana nanti profesi saudara di tempat bekerja. Jadi bagaimana cara dosen menerapkan etika dan moral? Ya, yang pertama, dosen itu harus memiliki dan mampu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma dalam pembelajaran. Nah, ini yang pertama. Ya, ketika dia menyampaikan suatu ilmu pengetahuan ya di dalam pembelajaran, maka harus dia ikuti norma-norma dan nilai-nilai yang baik ya untuk menyampaikan pembelajaran itu kepada mahasiswa. Ya, dia harus memiliki. Nah, artinya apa? Ya, lihat dulu bagaimana kondisi lokal, ya. Lihat dulu bagaimana situasi kelas kalau seandainya kelasnya offline. Ya, kalau sekarang seperti ini, kelasnya daring ini seperti ini. Maka tetap juga dosen itu harus menyampaikan kebenaran kesahihan ilmu itu kepada lokal yang dia sampaikan, tetap mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang ada di pembelajaran tersebut. Oke, yang pertama. Yang kedua, dosen itu harus dapat menerima perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh mahasiswa atau orang lain. Nah, ini tadi saya contohkan. Ya, ketika belum memulai pembelajaran, ada mungkin barangkali mahasiswa yang chat saya bahwasanya tidak bisa on kamera. Nah, maka harus ada etik dan normanya, ya, harus ada nilainya. Kita sebagai dosen tidak boleh memaksa, ya. Apalagi alasannya masuk akal logis, ya. Misalnya jaringan terganggu, ya, atau mungkin barangkali dalam keadaan sakit, ya. Maka seorang dosen harus memiliki etika dan moral untuk memperbolehkan, ya, peserta didiknya atau mahasiswanya tidak on kamera. Ini adalah merupakan aplikasi ya dari bagaimana cara seorang dosen itu menerapkan etika dan moral. Ya, seperti itu. Yang ketiga, dosen itu
harus menyadari bahwa masalah pembelajaran merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aspek etik dan moral. Ya. Jadi masalah pembelajaran itu tidak hanya share of knowledge saja, tetapi di dalamnya juga ada aspek etika dan juga aspek moral. Ya, artinya seorang dosen tidak boleh juga keluar dari ranah etik dan moral ketika menyampaikan pembelajaran. Nah, ini penting ya. Kalau saudara juga nanti ketika misalnya sudah offline ya, ini mungkin barangkali kalau online seperti sekarang belum merasakan apakah tingkah laku kita itu diterima oleh teman-teman ya, kan belum ada kontak langsung ya dengan teman-teman. Nanti ketika ada kontak langsung misalnya ya, ada diskusi yang dilaksanakan di kelas ya, yang menghendaki adanya mungkin ada ketua, kemudian ada sekretaris nanti, kemudian juga ada anggota misalnya dalam diskusi, maka di sana sudah mulai ada etik dan moralnya. Ya, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain misalnya, atau kita juga tidak selalu mendengarkan bagaimana pendapat orang lain ya, sehingga kita tidak one man one soul saja ya, tidak pendapat kita saja yang diterima, tetapi kita juga bisa menyerap mengabsorb ya bagaimana aspirasi dari teman diskusi. Nah, itu penting ya. Nah, itu masuk ke dalam etika dan moral ya. Maka di sini yang ketiga ini dosen harus menyadari bahwa masalah pembelajaran itu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aspek etika dan moral ya. Dan yang keempat ya, dosen itu harus dapat menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspek etika dan moral secara umum ya. Nah, apa yang mendasari ini bisa dilakukan oleh dosen? Tentu dosen itu harus kompeten ya. Dia harus memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni sehingga dia bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa itu dia sesuai dengan aspek etika dan moral secara umum. Ya. Jadi ini penting ya. Kemudian yang kelima, dosen harus dapat menerapkan 4 kompetensi dosen. Ya. Jadi untuk saudara juga ketahui nanti. Yang pertama, kepribadian atau personality. Yang kedua, profesional, keahlian. Yang ketiga, pedagogik, dan yang keempat adalah sosial kemasyarakatan. Jadi di sini seorang dosen itu harus memiliki personal yang baik, ya, kepribadian yang baik, suka mengayomi, ya, suka membantu, ya. Jadi artinya tidak selalu mendesak, ya, mahasiswanya agar paham, kemudian agar mengikuti kemauannya. Dia harus memiliki personality yang baik, kepribadian yang baik. Kemudian juga dia harus profesional. Profesional itu biasanya ditentukan dengan keahlian yang dia miliki. Seorang dosen yang tidak mampu menyampaikan pengetahuan dengan baik ke mahasiswanya berarti dia belum memiliki keahlian. Dia belum bisa dikatakan seorang dosen yang profesional. Kemudian dia juga harus memiliki pedagogik. Pedagogik itu adalah cara mengajar. Makanya kalau menjadi dosen itu dia harus memiliki SIM namanya. Surat izin mengajar. Dia harus memiliki akta 5 misalnya. Kemudian juga harus memiliki pledge approach ya. Dia harus memiliki pelatihan pekerti dan memiliki pelatihan kompetensi yang berhubungan dengan kedosenannya. Maka dia harus memiliki pedagogi. Ya, seorang dosen yang tidak mampu ya menghidupkan kelasnya, nah, itu adalah seorang dosen yang tidak mampu melaksanakan pedagogik di dalam pembelajarannya. Jadi penting dosen itu juga memiliki skill, kemampuan untuk menghidupkan kelasnya agar ilmu pengetahuan yang dia sampaikan di bangku kuliah itu bisa diserap oleh mahasiswanya dengan baik dan mahasiswa yang menyerap ilmu pengetahuan itu tidak dipaksa untuk langsung memahami. Ya, yang keempat, seorang dosen itu harus memiliki sosial kemasyarakatan yang baik, ya. Hubungannya dengan orang lain baik, ya. Ingat ya, kampus itu juga adalah sosial kemasyarakatan. Bagaimana satu dosen berhubungan dengan dosen yang lainnya, teman sejawatnya, kemudian dosen berhubungan dengan pimpinannya, dosen berhubungan dengan juniornya, atau dosen berhubungan dengan seniornya, itu harus mampu berjalan dengan sangat baik. Nah, itu untuk menjadi dosen. Ya. Itu untuk menjadi dosen. Jadi 4 skill, ya. Ini apakah bisa didapatkan di bangku kuliah?
Ya, sebagian mungkin bisa. Tapi sebagian lain kadang-kadang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah. Dia bisa didapatkan di dalam ekstrakurikuler, ya. Dia bisa didapatkan dengan saudara berorganisasi di kampus, ya. Karena apa? Karena problem, ya, masalah itu lebih banyak kita dapatkan di luar kampus, ya, atau di kampus juga tetapi tidak di dalam bangku perkuliahan. Maka dapatkanlah 4 kemampuan ini tidak hanya di bangku kuliah, tapi bisa sudah dapatkan nanti di luar bangku kuliah. Walaupun itu tetap di institut, ya, di kampus, ya. Nah, itu nanti. Nah, jadi kalau saudara mau menjadi apapun nanti, ya, yang berhubungan dengan keprofesian, ya, maka tentunya 4 kompetensi ini juga akan sama nanti diterapkan di tempat saudara bekerja sesuai dengan keprofesian saudara. Sekarang kita lanjut, ya, dengan pengertian nilai. Apa itu nilai? Jadi nilai itu ialah sesuatu yang memberi makna hidup, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Ya, ini disampaikan oleh Stephen dalam Eka Dharma Putra pada tahun 1999. Inilah nilai. Jadi ialah sesuatu yang memberi makna hidup, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Jadi ada nilai tertentu, ya. Nilai ini siapa yang menilai? Nah, yang menilai ini adalah lingkungan. Kalau dia di adat istiadat, maka yang menilai itu adalah masyarakat. Kalau dia di bangsa dan negara, maka yang menilai itu adalah bangsa dan negara itu sendiri, ya. Di dalamnya mungkin ada wakil rakyatnya, mungkin ada ada pimpinannya, ya, mungkin ada juga masyarakat yang hidup di suatu negara, ya. Itu yang dinamakan dengan nilai. Dan nilai itu adalah penghargaan, ya, penghormatan atau kualitas terhadap sesuatu yang dapat bermanfaat, menyenangkan, memuaskan, menarik, atau sebagai sistem keyakinan. Itu adalah nilai. Dan biasanya nilai ini ada 2, ya, ada nilai baik dan ada nilai jelek atau buruk, ya. Jadi siapa yang menentukan? Nah, itu adalah siapa yang terangkum di dalam konsep penilaian, ya. Kalau di masyarakat seperti saya katakan tadi, ya, di keluarga mungkin barangkali anggota keluarga. Kalau di masyarakat berarti adalah masyarakat setempat. Itulah yang akan melahirkan adat istiadat, ya, yang ada di suatu tempat tertentu. Oke. Sekarang sifat dan jenis nilai, ya. Sifat dan jenis nilai yang pertama dia bersifat relatif. Artinya nilai bergantung kepada tempat dan juga bergantung kepada waktu. Jadi nilai itu tidak absolut, ya. Nilai satu kota itu berbeda dengan kota lainnya, ya. Contoh saja lah, Sumatera Barat itu sangat berbeda dengan kota lainnya. Yang terdekat saja Sumatera Utara itu berbeda nilainya. Mana yang baik dan mana yang tidak baik itu berbeda, ya. Ketika saudara pergi dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Maka sifat untuk nilai itu dia dinamakan dengan relatif, sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita berada. Yang kedua, nilai itu juga lebih bersifat subjektif, ya. Nilai berbeda-beda bagi setiap orang, ya. Bisa saja, ya, saya menurut Anggi baiknya, tapi belum tentu menurut Asia, ya. Kenapa? Karena dia bersifat subjektif, ya. Kemudian, ya, secara teori Profesor Dr. baru membagi nilai menjadi nilai material, kemudian nilai vitalitas atau kehidupan, kemudian ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moralitas atau kesusilaan, kemudian juga nilai religius. Ya, di kerohanian saja itu dibagi berdasarkan bagian-bagian daripada nilai tersebut. Jadi nilai material maksudnya. Nilai material itu adalah nilai mana sesuatu itu dinilai dari kebenaran, kemudian vitalitas kehidupan itu bagaimana kehidupan itu dinilai oleh orang yang menjalani kehidupan itu, kemudian kerohanian dibagi menjadi 4 sistem penilaian ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan kepada norma, ya. Norma ini adalah pedoman, ya. Norma itu adalah ukuran. Norma itu adalah kriteria atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu yang ada pada suatu tempat tertentu.
Ya, nah itu yang dinamakan dengan norma. Kemudian norma ini adalah ukuran. Norma ini adalah pedoman, aturan atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan pemuatan terhadap tingkah laku manusia. Ketika orang menghormati norma, biasanya ada feedback dari masyarakat setempat, dia dinilai baik, ya, dia dinilai baik. Dia dinilai segala tingkah lakunya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Maka biasanya dia dicap sebagai orang baik. Tetapi ketika dia melanggar norma atau kaidah-kaidah atau aturan-aturan di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat juga ngecap, ya, dia adalah orang yang tidak memiliki norma. Dia tidak memiliki perilaku yang baik. Dia tidak memiliki adat dan kebiasaan yang baik. Ya, nah, itu adalah norma. Ya, jadi ada penguatan atau ada sanksi yang diberikan oleh masyarakat. Di Sumatera Barat bahkan lebih keras lagi, ya. Orang yang selalu melanggar norma itu biasanya dibuang sepanjang adat. Tidak diakui, ya, kesukuannya. Ya, suku tidak mengakui dia mamaknya, datuknya tidak mengakui keberadaannya, berarti dia dibuang sepanjang adat. Itu sanksi. Tetapi ketika dia mengagungkan norma berperilaku baik, maka biasanya datuk atau mamaknya juga menganggap dia adalah sebagai seorang baik. Ya, apapun kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat selalu melibatkan dia. Ya, kalau dia mengikuti kaidah, mengikuti norma yang ada berada di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Kemudian kita lihat ada 4 macam norma itu. Pertama, norma kesopanan, ya, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum. Ya. Kemudian norma hukum punya karakteristik tersendiri yang ini berupa sanksi yang tegas dan imperatif jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Kenapa? Karena norma hukum itu berhubungan dengan keadaan, kemudian aturan-aturan yang berdasarkan kepada hukum-hukum yang berlaku, ya, bisa saja hukum adat, hukum negara, ya, dan segala macamnya. Dan kita lanjut dengan etika, ya. Apa itu etika? Etika ini adalah nilai, norma, dan ajaran yang dijadikan pegangan orang atau sekelompok orang, ya. Itu yang dinamakan dengan etika. Dia menjadi pegangan, ya. Dia berasal dari nilai, norma, kemudian ajaran yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dipegang oleh anggota masyarakatnya. Kemudian etika itu adalah kumpulan azas-azas, kumpulan dari nilai-nilai dan kode etik dalam aktivitas atau profesi tertentu. Ya, tadi saya katakan profesi dosen, dia memiliki etik tertentu yang harus dimiliki oleh seorang dosen. Kemudian sebagai perawat mungkin barangkali nanti dia juga harus memiliki etika keperawatan sehingga nanti dia menjalankan keprofesiannya, dia menjalankan aktivitas keperawatannya mengikuti etika yang sesuai dengan yang disetujui oleh AIPNI, mungkin barangkali Asosiasi Institusi Pendidikan Perawat. Atau juga barangkali kalau dia di Promkes ada IAKMI nanti, ya, ada ikatan, ya, tenaga kesehatan masyarakatnya, IAKMI, atau nanti yang lain juga ada, ya. Dan dia harus berdasarkan etika-etika yang sudah ditentukan dari hasil nilai, norma, dan ajaran yang ada pada keprofesiannya. Kemudian etika ini adalah cabang ilmu tentang perbedaan tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang buruk dalam kehidupan manusia. Ya, nah, itu yang dinamakan dengan etika. Ya, itu yang dinamakan dengan etika. Oke. Menurut Algernon Black, ya, pada tahun 1993, dia mengatakan bahwasanya etika ini adalah cara manusia memperlakukan sesamanya dan menjalani hidup dan kehidupannya dengan baik, sesuai aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dinamakan dengan etika. Kemudian kita lihat sekarang, ya, sesuai dengan kajian kita di filsafat ilmu. Apa itu etika? Etika ini adalah cabang filsafat, ya, yakni filsafat moral dan filsafat kesusilaan, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan etika. Tiga macam filsafat moral atau etika ini, yang pertama adalah etika deskriptif. Etika deskriptif, yang kedua adalah etika normatif, ya. Yang ketiga adalah etika kefilsafatan. Inilah yang dinamakan dengan hakikat etika itu sesungguhnya dalam kajian ilmu kefilsafatan. Ya. Kita lihat, ya, bagaimana moral, ya,
dalam berbagai bahasa. Ya, kita lihat ya dalam bahasa Yunani moral itu disebut dengan ethos, ya, etikos, yang dinamakan dengan adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku, tabiat atau watak. Dalam bahasa Latin ya moral itu disebut dengan mos, mores atau moris, yaitu adalah adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku, tabiat atau watak. Ya, dalam bahasa Arab moral itu adalah akhlak, ya, dia adalah perilaku yang baik, kemudian adab yang sopan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, moral itu adalah moralitas yang disebut juga dengan kesusilaan. Sebentar ya, ada tuh. Oke, maaf ya, saya harus ngangkat karena memang berhubungan dengan kita akan wisuda ini hari Kamis besok. Ya, jadi kayaknya kampus kita ini selalu banyak kegiatan ini. Ya. Oke, saya sudah sampai tadi di bahasa Indonesia moral. Ya, moral dalam bahasa Indonesia itu adalah moral atau moralitas yang disebut juga dengan kesusilaan, ya, budi pekerti dan perilaku yang mulia. Itu yang dinamakan dengan moral. Ya, sekarang kita lihat bagaimana pengertian moral itu sesungguhnya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat apa itu moral, ya. Jadi moral itu adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan, ya. Itu yang dinamakan dengan moral. Jadi ada hal-hal yang mendorong ya manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan. Dan moral itu adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Ya, jadi benar atau tidak tindakan kita sebagai manusia yang mengukurnya itu adalah moral. Kemudian moral ini adalah kepekaan dalam pikiran, kepekaan dalam perasaan dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Ya, itu yang dinamakan moral. Dan moral ini adalah pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Itu dinamakan dengan moral. Ya. Kemudian yang kelima, moral ini adalah ajaran yang berisi nilai dan norma untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia agar dapat melaksanakan perbuatan baik. Jadi moral ini ya adalah ajarannya ya untuk manusia itu bisa melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk ya, tingkah laku baik atau tingkah laku yang buruk. Ya, itu dilakukan dengan moral ya definisinya. Sekarang kita lihat apa saja pembagian moral itu. Ada yang dinamakan dengan moral umum, ada yang dinamakan dengan moral khusus. Ya, moral khusus itu yang dinamakan dengan etika profesi. Ya. Contoh, ya, ada etika profesi perawat, ya, ada etika profesi dokter, ada etika profesi wartawan, ya, ada etika profesi advokat, ya, ada etika profesi guru atau dosen. Maka nanti di saudara juga ada etika profesi kesehatan masyarakat, ya, apalagi etika promosi kesehatan, ya. Ini adalah hubungan nilai, ya, hubungan norma, hubungan moral, hubungan etika, hubungan sikap, dan hubungan tingkah laku. Jadi semua ya bagian-bagian yang ingin menghasilkan sikap dan perilaku manusia itu adalah nilai, norma, moral, dan etika. Semuanya itu nanti akan menghasilkan afektif berupa sikap dan perilaku manusia. Ya, jadi ada nanti afektifnya, kemudian juga nanti ada perilaku manusia yang dihasilkan dari nilai, norma, moral, etika yang ada sesuai dengan di mana dia berada. Ya, kalau dia di tengah masyarakat berarti nilai masyarakat, norma masyarakat, moral masyarakat, etika masyarakat yang menghasilkan sikap dan perilaku manusia itu di tengah-tengah masyarakat.
Nah, itu keterhubungan antara nilai norma moral, etika, sikap, dan tingkah laku. Ya. Sekarang, apa sih sebenarnya manfaat kita mempelajari nilai norma, etika, dan moral ini? Ya. Yang pertama, kita dapat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Yang kedua, kita lebih toleran, ya, lebih etis, santun, ya, dan adil dalam bersikap dan bertindak. Dan kita lebih dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain. Yang keempat, kita lebih bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang kita miliki. Ya. Jadi dengan kita memiliki sikap-sikap ini, nilai, norma, etika, dan moral ini, harapannya nanti, muara akhirnya nanti ketika saudara sudah mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kompetensi saudara itu bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang saudara miliki. Ya. Yang selanjutnya adalah kita dapat meningkatkan profesionalitas kita. Ya, kita bisa menjadi profesional, kita bisa memiliki ilmu yang mumpuni, ya, ilmu yang kredibel, ya, itu adalah dengan kita meningkatkan keprofesionalitasan kita. Bagaimana caranya? Selalu menggali ilmu pengetahuan, selalu memiliki nilai, norma, etika, dan moral yang baik, sehingga ilmu pengetahuan, knowledge yang kita miliki itu mampu kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat, dan kita juga bisa mengaplikasikan di dalam diri kita sendiri. Ya. Itu yang profesional. Oke, sekarang kita lihat ya, kita kembali ke dosen tadi. Ya, karena memang keterkaitan saudara mahasiswa itu adalah dengan dosen. Sekarang bagaimana si orang dosen itu bisa melaksanakan etika dan moral dalam pembelajaran? Ya. Ada 5 unjuk kerja kualitas dosen profesional. Yang pertama, selalu menampilkan sikap dan perilaku yang mendekati standar ideal. Ya. Kalau saya pribadi ini masih jauh dari standar ideal ini ya. Ya, karena memang seorang dosen itu ya sedapat mungkin itu yang paling utama itu adalah on the time. Ya. Jadi seorang dosen itu harus disiplin. Ya. Kalau saya karena memang ya kegiatan ya di kampus yang selalu ada saya di dalamnya, kadang-kadang ini sulit untuk saya lakukan, ya, on the time, ya, disiplin waktu. Jadi dia selalu menampilkan sikap dan perilaku yang mendekati standar ideal, ya. Di samping kompetensi yang dia miliki, di samping profesional keilmuan yang dia punyai, dia juga harus disiplin, ya. Terutama adalah disiplin waktu. Ini contoh saya ini, ya, pembelajaran tidak bisa diselesaikan sesuai dengan waktunya. Ini saya sudah gagal di sini, ya. Selalu menampilkan sikap dan perilaku yang mendekati standar ideal, ya. Yang kedua, itu selalu mencari kesempatan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan atau keahlian profesinya, ya. Maka seorang dosen juga harus mampukan ilmu pengetahuan yang dia miliki disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Nah, kalau di bagian ini saya cukup lah ya, karena memang saya selalu mengikuti kompetensi dosen ya, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Mungkin barangkali di yang kedua ini bisa, tapi yang pertama tadi saya belum bisa melakukan ya, karena ada beberapa mata kuliah yang terkendala menyelesaikan ya, termasuk di filsafat ilmu dan etika profesi ini ya. Tapi di mata kuliah lain alhamdulillah sudah selesai ya. Cuma tinggal di mata kuliah ini. Berarti saya gagal di yang pertama. Ya. Yang ketiga, selalu memelihara dan meningkatkan citra profesi. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan profesi dosen. Ya, sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang dan juga tuntutan Kemendikbud, ya, Kemendikbudristek, itu seorang dosen itu harus melayani mahasiswanya sekarang. Ya, kalau dulu kan mahasiswa yang mengejar-ngejar dosen untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau sekarang berbeda sebenarnya. Jadi kita sebagai dosen itu harus melayani mahasiswa ya. Kita harus memberikan kompetensi yang baik kepada mahasiswa, dan kita juga harus membuat ya pengetahuan mahasiswa itu berubah ya, dari yang belum mengetahui menjadi lebih mengetahui. Level of knowledge-nya itu meningkat ya. Dia harus meningkatkan kualitas layanan profesi dosen. Yang kelima, dia harus memiliki kebanggaan terhadap profesi dosen. Ya. Jadi seorang dosen yang baik itu bangga jadi dosen. Ya. Nanti saudara juga seperti itu. Siapa tahu nanti jadi dosen juga. Maka ketika saudara menjadi
berprofesi sebagai seorang dosen, maka saudara harus bangga menjadi seorang dosen. Recording in progress. Oke. Sekarang kita lanjutkan ranah yang mendasari etika dan moral dosen dalam pembelajaran. Ya, apa ranahnya? Pertama, ranah kognitif. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Ya, dia harus memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Ya. Ranah kognitif ini adalah kawasan atau bidang kemampuan manusia atau dosen dalam berpikir. Ya, itu dinamakan dengan ranah kognitif. Yang kedua, ranah afektif. Ya, adalah kawasan atau bidang kemampuan manusia atau dosen dalam bersikap. Ya, sikap itu adalah afektif. Ya. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Adalah ranah atau kawasan atau bidang kemampuan manusia atau dosen dalam melakukan gerakan fisik. Ya, ini bisa juga dinamakan dengan perilaku. Ya, lebih cocok kalau di dosen adalah skill atau keterampilan. Ya, keterampilan apa yang dimiliki dosen selain dia memberikan pembelajaran. Ya, jadi 3 ranah ini harus dimiliki oleh seorang dosen. Bahkan juga nanti promkes. Ya, promkes itu nanti mendekati dosen. Ya, karena dia juga memberikan informasi tambahan atau informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat di bidang kesehatan. Ya, saudara juga harus nanti memiliki setidak-tidaknya kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotorik. Kemudian unsur-unsur kognisi yang mendasari etika dan moral dalam pembelajaran. Yang pertama, yakin bahwa mahasiswa adalah makhluk sosial yang etika dan moralnya sedang berkembang. Ya. Nah, jadi yang kedua, memahami bahwa mahasiswa dapat belajar etika dan moral dari berbagai sumber. Ya, tidak hanya dari dosennya memberikan tentang etika dan moral ini. Bisa saja dia nanti share, dia ambil ya informasi ini di internet mungkin barangkali. Maka itu bisa saja. Ya. Kemudian yang ketiga, memahami bahwa pembelajaran dari dosen akan lebih bermanfaat bagi mahasiswa bila didasarkan pada etika dan moral. Ya. Keempat, sikap dan pikiran yang berani, cermat, teliti, dan tanggung jawab yang dilandasi etika dan moral mampu membelajarkan mahasiswa mencapai tujuan dari pelajaran itu sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan unsur-unsur afektif ya, dari kognitif sekarang afektif yang mendasari etika dan moral dalam pembelajaran. Yang pertama, penghormatan dan penghargaan tinggi terhadap kehidupan manusia yang penuh muatan etika dan moral. Ya. Yang kedua, berkomitmen tinggi untuk menerapkan etika dan moral dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah berusaha mengembangkan etika dan moral dalam pembelajaran pada bidang ilmunya. Ya. Nah, itu sikap yang perlu dikembangkan ketika dia membahas di dalam pembelajaran. Yang keempat, berusaha mengembangkan keahlian yang dimiliki untuk pembelajaran mahasiswa yang dilandasi etika dan moral yang tepat dan akurat. Dan yang terakhir di unsur-unsur psikomotorik yang mendasari etika dan moral dalam pembelajaran. Yang pertama adalah membelajarkan mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab yang dilandasi etika dan moral. Ya. Dan yang kedua, berperilaku yang sesuai dengan perkembangan wawasan etika dan moral dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan strategi dan teknik pembelajaran yang tepat dan dilandasi etika dan moral untuk mengatasi masalah mahasiswa. Dan yang keempat adalah melaksanakan penelitian tindakan dalam upaya pelaksanaan pembelajaran yang dilandasi oleh etika dan moral. Terakhir ya, saya ingin sampaikan suplemen ya, 4 kompetensi dosen ya, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, keilmuan dan keterampilan, kemudian kompetensi pedagogik, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Sama ya dengan promkes, saudara. Saudara nanti ya ketika ingin share ya pengetahuan kepada masyarakat di bidang kesehatan, maka saudara juga harus memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi profesional di bidang keilmuan dan keterampilan, kemudian juga kompetensi pedagogik, ya, karena saudara nanti akan memberikan penyuluhan. Penyuluhan tadi bisa saja nanti saudara harus kumpulkan masyarakat di satu tempat, ya seperti aula mungkin barangkali, maka saudara juga harus memiliki kompetensi pedagogik, ya, bagaimana menyampaikan ya ilmu pengetahuan yang saudara miliki itu dapat diterima oleh orang lain
kemudian bagaimana cara saudara untuk melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat yang menerima informasi dari saudara. Kemudian juga ada kompetensi sosial, ya. Tidak akan berhasil ya semua yang saudara cita-citakan apabila saudara tidak bisa melakukan hubungan sosial dengan masyarakat lain. Jadi penting sebenarnya untuk melakukan kompetensi sosial ini. Oke, ini ya definisi masing-masingnya ya dalam kompetensi kepribadian ya, bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, norma budaya di masyarakat Indonesia. Kemudian tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat. Yang ketiga, tampil sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa ya. Kemudian yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa percaya diri dan rasa bangga sebagai pendidik ya. Jadi ini penting nantinya saudara lakukan ya, siapa tahu nanti saudara juga bisa menjadi seorang dosen ya, menjunjung tinggi kode etik profesi dosen. Kemudian kompetensi profesional dosen ya, dia menguasai materi, menguasai struktur, menguasai konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung pengembangan mata kuliah yang diampu. Dia menguasai standar kompetensi dasar mungkin TIU atau indikator pencapaian mungkin TIK, mata kuliah yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran mata kuliah yang diampu secara kreatif terus-menerus, kemudian mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi. Refleksi itu maksudnya adalah ada umpan balik, ya, pantulan, ya. Jadi ada feedback. Ya, ketika dia menyampaikan segala sesuatu, ada feedback dari mahasiswanya. Maka dia harus mengembangkan keprofesionalan tersebut. Ya. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan potensi diri. Ya. Selanjutnya, kompetensi pedagogik dosennya dalam pembelajaran. Dia harus menguasai karakteristik mahasiswa dari aspek fisik, spiritual, sosial kultural, emosional, moral, dan intelektual. Ya, dia harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata kuliah yang dia ampu, menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, edukatif, dan menyenangkan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Oke, lanjutannya memfasilitasi pengembangan potensi mahasiswa agar dapat mengaktualisasi berbagai potensi yang dia miliki, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan mahasiswa, menyelenggarakan penilaian atau evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Yang ke-9, memanfaatkan hasil penilaian atau evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang ke-10 adalah melakukan tindakan reflektif guna peningkatan kualitas pembelajaran. Maka seorang dosen yang baik, ya di samping dia mengajar, dia harus juga melakukan riset berkenaan dengan bagaimana cara mengajar yang terbaik yang miliki. Ya, biasanya itu dikenal dengan penelitian tindakan kelas namanya atau PTK. Ya. Kemudian dalam sosial, seorang dosen itu harus memiliki kompetensi bersikap inklusif dan bertindak secara objektif dalam berbagai aspek kehidupan, tidak bersikap diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras atau etnis, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi secara efektif, simpati, empati, dan santun dengan sesama dosen, tenaga pendidik, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Yang keempat, adaptasi di tempat bertugas yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Kemudian berkomunikasi dengan komunikasi profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan untuk bentuk lain. Ini moral etika dosen ya, yang diadopsi dari dasar Dharma Pramuka ini. Ya. Suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan. Nah, itu yang harusnya ya sebagai seorang dosen. Kemudian apa yang dimaksud dengan nilai? Ya. Nah, maka tentu nanti harus ada feedback apa itu nilai, ya. Mungkin barangkali saya tayangkan saja dulu ya, saya tidak terus saudara untuk menjawab ya. Apa yang dimaksud dengan norma, ya, apa yang dimaksud dengan etika, apa yang dimaksud dengan moral, ya. Ini nanti barangkali saudara bisa ungkapkan lagi ya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Apa yang dimaksud dengan nilai, mengapa nilai norma etika moral saling berkaitan, jelaskan ya. Harusnya saya ambil ya bagaimana feedback dari saudara ya, karena memang
kita ini ya, saya berusaha untuk menyampaikan saja dulu ya, jelaskan 4 kompetensi yang perlu diuji oleh seorang dosen, sebutkan beberapa indikator kompetensi dosen, sebutkan beberapa indikator kompetensi profesional dosen, beberapa indikator kompetensi pedagogi dosen, dan sebutkan beberapa indikator kompetensi sosial dosen. Nah, ini sudah menjadi bagian akhir ya di dalam materi kita di bidang nilai norma etika saudara ya. Sampai di sini barangkali kalau seandainya ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Silakan ya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya lanjutkan dengan materi kedua kita. Wow, udah jam 10 ya. Ada pertanyaan? Tidak ya, kalau tidak saya stop share, nanti saya akan share di grup ya materi ini. Saya lanjutkan dengan pertemuan kedua kita ya, yang membahas ya kurang lebih sama tetapi tidak lagi di bidang pembelajaran, tapi kita ke bidang penelitian ya. Jadi bagian di dalam filsafat ilmu itu ya, di samping dia membahas keilmuan, maka dia juga menghasilkan penelitian. Oke. Yulia Putri? Iya, Pak. Ada pertanyaan, Yulia? Sebelum saya mulai di pertemuan kita kedua hari ini. Tidak ya? Tidak, Yulia? Belum, Pak. Belum. Kalau belum, saya coba lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan dengan etika penelitian. Ya. Jadi bagian ya di dalam kegiatan ilmiah, yang bagian dari kita mencari kebenaran yang bersifat relatif tadi adalah etika penelitian. Ya. Dan bagaimana caranya kita melakukan kegiatan ilmiah itu dengan baik. Ya, maka biasanya kita melakukan seperti yang saya sampaikan tadi, diantaranya adalah ketika di kelas kita melaksanakan penelitian tindakan kelas. Ya. Maka di dalam penelitian itu ada etik namanya, etik research-nya atau ethical clearance namanya di dalam suatu penelitian. Apa itu penelitian? Jadi outline yang akan saya sampaikan di pertemuan kita selanjutnya ini adalah apa itu etika penelitian. Kemudian mengapa kita perlu belajar tentang etika penelitian? Kenapa kita melakukan pelaporan di dalam ilmu pengetahuan? Konflik kepentingan apa dan konflik komitmen apa yang terjadi? Hubungan dalam kelompok penelitian itu seperti apa? Apa bahayanya melakukan kegiatan ilmiah? Kegiatan apa yang termasuk dalam kesalahan dalam kegiatan ilmiah? Kemudian aturan dan prosedur apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan kegiatan ilmiah? Yang di sini menggunakan Max Planck Society, ya, ini adalah salah satu bagian. Nah, kita coba jawab, apa itu etika penelitian? Etika penelitian itu menurut Richard Feynman, ya, Cargo Code Science, ini semacam integritas ilmiah. Suatu prinsip pemikiran ilmiah yang mengedepankan kejujuran. Ya, sebagai contoh, jika Anda melakukan percobaan, Anda harus melaporkan segala sesuatu yang Anda pikirkan mungkin membuatnya tidak valid. Ya. Barangkali kita dapatkan hasil yang tidak valid. Dan tidak hanya apa yang Anda pikirkan kebenaran yang didapatkan. Ya. Bisa saja nanti ada penyebab lain yang menyebabkan munculnya kebenaran yang kita dapatkan. Yang mungkin bisa menjelaskan hasil kita itu. Dan hal-hal yang kita pikir bahwa kita telah mengeliminasi oleh beberapa eksperimen lain, dan bagaimana cara kita bekerja memastikan penelitian lain menyatakan mereka itu telah dieliminasi. Jadi kata kunci di sini, pentingnya suatu kejujuran ketika kita melakukan sebuah penelitian. Jangan nanti ketika kita tahu ya hasil yang kita dapatkan itu jauh dari teori, jauh dari konsep yang benar, maka kita hilangkan. Itu tidak boleh. Ya.
maka di sanalah integritas ilmiah. Di sanalah etika penelitian itu harus jalan. Artinya ketika data yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan teori yang ada, maka seharusnya data itu tetap kita ambil. Data itu tetap kita analisis. Ya. Apapun hasilnya nanti, itu yang kita laporkan kepada audiens, ya, kepada masyarakat yang mendengar hasil penelitian kita. Ya. Jadi ini kenapa kita harus memiliki integritas ilmiah. Dan apa syarat umum dari suatu karya ilmiah itu? Syarat umum yang pertama adalah salience. Salience itu adalah merefleksikan relevansi karya ilmiah yang mampu merespon kebutuhan masyarakat. Itu syarat pertama, harus salience dia. Yang kedua, dia harus credibility. Ya, dia mencerminkan kemampuan peneliti, penulis untuk memenuhi persyaratan teknis dan standar keilmuan, sehingga dapat diterima oleh pengguna ilmu dengan jaminan informasi yang diberikan akurat, valid, ya, memiliki kualitas yang tinggi, reliability. Ya. Yang ketiga, dia harus legitimasi. Ya, legitimasi. Ya. Dia menggambarkan suatu karya ilmiah harus bebas dari bias, harus bebas dari kesalahan, di mana dikembangkan secara transparan dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas dalam pemikirannya. Ini adalah syarat umum suatu karya ilmiah. Selanjutnya tadi sudah kita bahas, ya. Tapi moral di sini adalah moral di dalam penelitian. Ya. Moral itu adalah kebiasaan yang menunjukkan perbedaan antara apa yang baik dan apa yang jahat di kehidupan sehari-hari. Etika juga seperti itu, tradisi, kebiasaan, di mana studi filosofisnya tentang prinsip-prinsip yang didasarkan pada moral. Ya. Sini etimologi dari dua kata berbicara dalam satu pikiran. Baik etika dan moral merupakan hasil dari evolusi masyarakat menuju standar perilaku seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke. Sekarang, ya, apa itu riset? Apa itu etika penelitian? Ya. Jadi moralitas itu dapat didasarkan atas alasan untuk menghindari bahaya. Jadi moralitas itu adalah alasan, ya, untuk menghindari bahaya. Jadi kalau moral kita baik, biasanya kita aman, ya. Biasanya kita aman. Maka para ilmuwan umumnya sepakat pada standar moral dasar, ya. Artinya perselisihan moral itu baru ada, ya, karena yang pertama adalah ketidaksepakatan mengenai fakta-fakta kasus, ya. Misalnya telah peneliti benar-benar digunakan informasi dari meninjau proposal untuk proposal sendiri. Artinya apa? Proposal yang diserahkan, ya, itu sebenarnya harus lolos uji dulu, ya. Apakah ini sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang sudah dipersyaratkan atau tidak, ya. Maka ketidaksepakatan itu mengenai fakta-fakta kasus. Ya, kalau fakta-fakta temuan di lapangan itu sah, ya, tidak ada masalah. Yang kedua, ketidaksepahaman itu terhadap standar untuk menerapkan. Ya, misalnya harus seorang ilmuwan kompeten yang telah mengetahui bahwa percobaan yang ditimbulkan itu berisiko tinggi. Ya. Jadi butuh sebenarnya seorang expert, ya, seorang ahli, ya, ketika menilai sebuah standar penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Yang ketiga, ketidaksepakatan pada apa yang dianggap sebagai yang melanggar aturan. Ya, misalnya tidak melaporkan atau memperhitungkan percobaan yang gagal, ya, tadi, sehingga hasilnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Ya. Jadi begini nanti, ya, ketika saudara melakukan penelitian, ya, saudara dapatkan data di lapangan, ya, kalau seandainya datanya itu saudara tahu, ya, data ini akan bertolak belakang dengan teori yang ada, maka harusnya data itu tetap saudara laporkan. Ya. Tidak boleh ditutup-tutupi. Tidak boleh dihilangkan, ya. Karena apa? Karena ketidaksepakatan pada yang dianggap sebagai melanggar aturan itu melanggar aturan penelitian, etika penelitiannya kena, ya. Maka itu tidak boleh dilakukan. Tetap harus dilaporkan. Nanti sampaikan kenapa dia berbeda dengan teori yang ada. Ya. Mungkin saja, ya, ada hal-hal tertentu yang berlaku di tengah masyarakat itu sehingga data yang kita temukan itu bertolak belakang dengan teori yang ada. Paham, ya? Jadi jangan tutup-tutupi data, ya. Kemudian
sistem moral tidak yang sederhana, ya. Di mana di sini memperhitungkan moralitas secara eksplisit, yang mungkin mengungkapkan bahwa penilaian di satu area penelitian tidak konsisten ya, antara penilaian seorang dengan mayoritas penilaian lain. Ya, misalnya apa yang secara moral diperbolehkan, siapa yang harus terdaftar sebagai seorang penulis dalam suatu karya ilmiah. Ini berbeda di satu tempat, kemudian tidak sama di tempat yang lain. Itu harus mengikuti bagaimana kaidah ya yang ada di tempat tersebut ya, di tempat tersebut. Oke. Inilah etika itu. Dan bagaimana sifat penelitian? Etika itu adalah konsep dan disiplin apa yang baik dan buruk dan apa yang merupakan tugas dan kewajiban moral. Ya, itu yang etika. Kemudian prinsip menerima perilaku yang mengatur individu atau kelompok. Itu yang etika. Kemudian disiplin akademik dan disiplin studi tentang masalah moral dan masalah etika. Di sini ya, kita contohkan praktek yang tidak dapat diterima atau menyimpang dari etika itu adalah penipuan, plagiarisme, ya, ini nggak boleh. Penipuan data tadi ya, kemudian plagiarisme itu tidak boleh. Pencurian data, ya, seorang datang misalnya ke BKKBN tanpa ada surat surat tugas ya, surat izin penelitian, surat datang kemudian duduk di sana kemudian saudara foto-foto gitu, atau saudara ambil bukunya, nah, itu adalah pencurian data. Ya, itu tidak boleh, ya, di dalam etika penelitian. Atau law breaking, ya, law breaking penyimpangan dari kode etik yang disepakati. Ya, misalnya saudara diizinkan melakukan penelitian menggunakan ethical clearance, ya, disuruh bisa melakukan A, B, C, dan D misalnya. Tetapi ketika saudara berada di tempat penelitian, saudara lakukan E, F, G, dan H misalnya. Nah, itu dinamakan saudara itu melakukan law breaking, penyimpangan dari kode etik yang telah disepakati. Itu tidak boleh juga, ya. Itu melanggar etika penelitian. Kekeliruan misalnya, saudara lakukan harusnya riset di kota A, saudara pergi ke kota B. Terjadi kekeliruan pengambilan data, ya, itu juga tidak boleh, melanggar etika penelitian. Atau penyalahgunaan dana untuk kepercayaan publik, ini juga tidak boleh, ya. Partisipasi dalam praktek-praktek yang membahayakan, ya, misalnya abortus, ya, itu juga melanggar etika penelitian, ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di dalam penelitian itu adalah suatu proses penjelajahan atau penemuan. Ya, dalam banyak hal, proses dan metodologi itu mencari pengetahuan adalah sebagai hasil yang nyata dari pencarian dan temuan tersebut. Jadi yang harus ada di dalam suatu penelitian itu adalah yang pertama kita mendapatkan teori baru, ya, atau kita menghasilkan teori baru. Ini adalah suatu penelitian yang paling tinggi. Ya. Ketika kita mendapatkan teori baru, maka penelitian kita dikatakan penelitian kelas 1. Ada lagi penelitian yang kedua adalah membuktikan teori. Ya. Membuktikan teori ini artinya apa? Teori yang sudah ada itu saudara kembali buktikan dengan cara yang berbeda. Ya. Mungkin barangkali di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, kemudian instrumen yang berbeda. Tetapi saudara masih membuktikan teori yang sudah ada, maka itu dinamakan dengan membuktikan teori. Yang ketiga, saudara bisa membandingkan temuan yang sudah ada dengan temuan yang saudara miliki. Itu dinamakan dengan penelitian pembanding. Ya. Nanti bisa saja menguatkan teori yang sudah ada atau bahkan membatalkan teori yang sudah ada. Itu juga dinamakan dengan bagian di dalam penelitian. Nah, ini ada contoh di sini, misalnya penelitian pertanian. Ya. Seperti semua penelitian lain, maka dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dari fenomena-fenomena alam. Jadi semua penelitian sebenarnya memiliki tujuan yang sama, ya, bagaimana fenomena-fenomena alam yang terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, kemajuan secara bertahap dari penelitian pada dasarnya adalah modus diterimanya praktek etika penelitian. Jadi ketika terdapat kemajuan di dalam penelitian, artinya di sana praktek etika penelitian sudah berjalan dengan baik. Ya, kenapa? Karena seluruh penelitian itu harus didahului dengan ethical clearance research, ya, etika penelitian. Ya, baru akan terjadi sebuah penelitian, ya, pengambilan data di lapangan apabila ethical clearance-nya sudah diperbolehkan atau sudah keluar ethical clearance-nya.
Ya, kebetulan di kampus kita ada ya, kita punya komite etik penelitian kesehatan. Jadi saudara tidak jauh-jauh nanti ya, kalau seandainya mau melakukan riset, saudara tinggal mungkin barangkali melapor ke institusi kita, maka kalau seandainya sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi di dalam suatu penelitian, saudara bisa mendapatkan izin penelitian kesehatan di Institut Kesehatan Prima Nusantara PTG. Ya. Selanjutnya, bagaimana mengkombinasikan etika dan penelitian? Ya, jadi fakta yang paling penting yang harus kita ingat tentang penelitian adalah hubungan implisit antara kejujuran dalam melaksanakan penelitian dan validitas data penelitian. Nah, ini yang paling penting. Jujur, kemudian datanya valid. Ya, jujur, datanya valid. Artinya apa? Jujur ini tidak harus semua data yang sesuai dengan teori saja yang diambil. Jadi data itu data yang sesuai diambil, data yang tidak sesuai juga diambil. Tetapi kata kuncinya, seluruh instrumen penelitian saudara itu harus valid, harus benar-benar sahih dia, harus tepat dia, harus jelas dia, ya, sehingga nanti hasil apapun yang saudara dapatkan ketika saudara melakukan penelitian, itulah hasil saudara melakukan penelitian. Ya. Sampaikanlah hasil itu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Ya. Jadi nanti ketika saudara melakukan penelitian, saudara harus sampaikan sebagaimana adanya. Apa data yang ada di sana, itu yang disampaikan. Bukan sebagaimana seharusnya. Ya. Kalau sebagaimana seharusnya berarti saudara mencocok-cocokkan dengan teori, itu berbahaya. Ya, itu tidak jujur. Ya, dia melanggar prinsip kejujuran di dalam etika penelitian. Ya. Jika aplikasi teori dan teknologi harus berlaku dan berfungsi, maka satu hal penting bahwa temuan peneliti didasarkan pada kejujuran. Itu saya tandai merah ini ya. Jadi research ya, atau penelitian itu harus didasarkan kepada kejujuran. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Saya berikan waktu saudara untuk bertanya. Silakan. Oke, nanti saya minta tolong ya, walaupun saya sudah ambil foto tadi ya, tolong absen secara manual, tetap dibikin di grup ya. Baik, Pak. Kemudian pertemuan kita 2 kali ya, 2 PTM hari ini. Ya. Kemudian berarti kalau 2 berarti baru 5 ya. Kapan lagi kita bisa ketemu? Kapan kita kira-kira bisa ketemu lagi? Hari Kamis, Pak. Kamis ya. Oke, Kamis. Siap. Kamis jam berapa? Kita 2 lagi ya biar pas 7 ya. Kamis pagi, Pak. Jam 8. Iya, Pak. Kita mulai yang lebih awal boleh ya, misalnya jam 7:30 gitu ya. Karena Kamis itu kita wisuda itu sebenarnya. Oke, saya ini skip dulu sampai di sini ya. Kalau terlalu banyak nanti saudara ini ya. Karena slide ini 76 ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Jadi kita sampai bagaimana mengkombinasikan etika dan penelitian. Ya. Ada pertanyaan? Pahamkah dengan apa yang saya sampaikan? Nadia paham, Nadia? Insya Allah, Pak. Kalau begitu ya, mungkin barangkali coba saya stop share dulu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Buka semua ini, saya ambil untuk pertemuan kedua ya. On-kan kameranya lagi. Bagi yang bisa ya, bagi yang bisa. Silakan on-kan kamera lagi. Oke, saya ambil untuk 14 orang ya, ada tambahan 1 orang. Oke, 1, 2, Rahmatul agak teleng Rahmatul. Ya, nanti keliru orang dia nanti.
betul. Oke, itu baru benar. Pas itu. Ya. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu ya. Nanti saya share di grup apa ya? Ininya. Dua puluh ya. Oke, saya sudah selesai ini. Kita cukupkan ya pertemuan kita sampai di sini. Kita ketemu hari Kamis ya. Kita selesaikan nanti sampai cukup pertemuan kita untuk UTS. Kemudian nanti saya juga akan share nanti ya rekaman video ini ke saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.